Moralite 9. You believe this is the only universe. There's not just one universe. There's a multiverse. Kita semua pasti berpikir bahwa hukum-hukum fisika yang kita alami sudah ditetapkan sejak paling awal. Hal ini dikarenakan kita berada di satu alam semesta yang sama. Namun bagaimana jika ada alam semesta lain yang lebih purba dibandingkan alam semesta kita? Mungkinkah tahap-tahap alam semesta dan fluktuasi kuantum dalam segala hal akan bertanggung jawab atas alam semesta lain yang memiliki hukum fisika yang sedikit berbeda dengan hukum fisika kita? Karena fluktuasi kuantum akan mengambil arah hukum fisika yang sedikit berbeda dengan alam semesta kita, dan hal ini akan terus terjadi di setiap alam semesta baru yang dilahirkan. Bahkan jika awalnya sama pada saat pertama, kemudian ketika hukum fisika lain terwujud, bisa jadi sedikit berbeda. Konsep dunia tanpa batas adalah gagasan yang sangat purba yang dibahas dalam filsafat atomisme Yunani kuno, yang menyatakan bahwa dunia fisik terdiri dari komponen-komponen fundamental yang tidak dapat dibagi lagi yang dikenal sebagai atom. Para filsuf kuno mengusulkan bahwa dunia paralel yang tak terbatas muncul dari tumbukan atom-atom. Pada abad ketiga sebelum Masehi, filsuf Chrysippus menyatakan bahwa dunia ini telah berakhir selamanya dan beregenerasi secara efektif yang menunjukkan adanya banyak alam semesta sepanjang waktu. Namun konsep alam semesta ganda baru mencapai kematangan pada masa fisika modern di Dublin pada tahun 1952. Erwin Schrödinger memberikan ceramah di mana ia memperingatkan pendengarnya bahwa apa yang ia katakan mungkin tampak gila. Ia mengatakan bahwa ketika melakukan percobaan dan menghasilkan persamaan yang sepertinya dapat menggambarkan beberapa sejarah yang berbeda, ini bukanlah alternatif, tetapi semua benar-benar terjadi secara bersamaan. Dualitas semacam ini disebut superposisi, yang merupakan konsep yang sulit untuk dipahami. Otak kita tidak dilengkapi secara evolusi untuk memahami mekanika kuantum dan fenomena kosmik berskala besar secara intuitif. Tapi kita tetap akan mencobanya dengan multiverse, di mana mungkin ada kantong-kantong alam semesta yang mengambang tanpa mengetahui kantong-kantong lain di alam semesta lainnya. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa alam semesta independen satu sama lain dan keduanya tidak akan pernah bertemu. Bayangkan, Anda adalah sebuah kapal di laut dan kamu melihat ke cakrawala, dan itulah seluruh alam semestamu. Di wilayah yang berbeda, ada kapal lain yang mempunyai cakrawalanya sendiri, dan kapal-kapal ini bahkan tidak saling melihat. Hanya akan melihat satu sama lain jika kedua cakrawala itu masing-masing dapat tumpuan tinggi, dan kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda harus mencari cara untuk membuat terowongan dari satu alam semesta ke alam semesta lain untuk mengaksesnya. Tapi itu bisa sangat berbahaya, karena jika hukum fisika alam semesta lain berbeda dengan hukum fisika yang Anda kembangkan, maka Anda bisa saja larut ke dalam tumpukan cairan karena muatan elektronnya berbeda, dan seluruh biokimia Anda akan berubah. Multiverse adalah kelompok hipotesis dari banyak alam semesta bersama-sama dengan alam semesta ini terdiri dari segala sesuatu yang ada, seluruh ruang, waktu, materi, informasi, energi, serta hukum fisika dan konstanta yang menggambarkannya. Alam semesta yang berbeda dalam multiverse disebut alam semesta paralel, alam semesta alternatif, atau banyak dunia. Dalam budaya pop dikenal sebagai dimensi paralel, realitas kuantum, atau realitas alternatif. Komunitas fisika telah memperdebatkan berbagai teori multiverse dari waktu ke waktu. Para fisikawan terkemuka berbeda pendapat mengenai apakah ada alam semesta lain di luar alam semesta kita. Beberapa fisikawan mengatakan bahwa multiverse bukanlah topik penyelidikan ilmiah yang sah. Ada kekhawatiran yang muncul mengenai apakah ada upaya untuk mengecualikan multiverse dari eksperimen. Verifikasi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sains dan pada akhirnya merusak studi fisika fundamental. Beberapa orang berpendapat bahwa multiverse adalah gagasan yang filosofis dan bukan hipotesis ilmiah karena mereka tidak dapat dipalsukan secara empiris. Kemampuan untuk menyangkal teori melalui eksperimen ilmiah selalu ada bagian dari metode ilmiah yang diterima. Peraih Nobel Stephen Berg menyatakan bahwa jika multiverse memang ada, maka harapan untuk menemukan penjelasan rasional atas nilai yang tepat dari massa kuark dan konstanta lain dari model standar yang kita amati dalam Big Bang akan hancur, karena nilai-nilainya juga hancur. Bisa saja terjadi secara tidak sengaja pada bagian tertentu dari multiverse tempat kita hidup. Mungkin ada alam semesta yang hukum fisikanya tidak akan membiarkan materi menyatu. Anda tidak akan pernah mendapatkan bintang yang akan menjadi alam semesta tak bernyawa.
Mungkin ada alam semesta lain di mana Anda dapat membuat bintang tetapi tidak membuat unsur berat yang akan menjadi alam semesta, selayaknya bintang di langit malam seperti yang kita miliki sekarang. Bukan hanya itu, bahkan tidak akan ada planet, tidak akan ada galaksi, dan bahkan tidak akan ada kehidupan. Beberapa ilmuwan menganalisis dari penyelidikan anistropi gelombang mikro Wilkinson pada pesawat ruang angkasa tanpa awak beroperasi pada tahun 2001 hingga 2010. Yang mengukur perbedaan suhu di langit dengan latar belakang gelombang mikrokosmik, pancaran panas yang dipancarkan dari Big Bang, dan mengklaim bahwa mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta kita bertabrakan dengan alam semesta paralel lainnya di masa lalu. Namun analisis data yang lebih menyeluruh dari penyelidikan anistropi gelombang mikro Wilkinson dan dari satelit planet sebuah observatorium luar angkasa yang dioperasikan oleh Badan Antariksa Eropa di tahun 2009 hingga 2013 yang memetakan anistropi latar belakang gelombang mikrokosmik tidak menemukan bukti signifikan. Statistik mengenai tumbukan alam semesta tidak ada, bukti adanya tarikan gravitasi alam semesta lain di alam semesta kita, dan untuk menambah penghinaan bagi para pendukung bahwa hipotesis multiverse telah didukung oleh bukti statistik, satelit Planck memiliki resolusi 3 kali lebih tinggi. Kemajuan ilmiah terjadi karena mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah studi tentang bagaimana partikel kecil berperilaku, dan kita belajar bahwa jika Anda mencapai skala yang cukup kecil, Anda kehilangan kemampuan untuk memprediksi dengan tepat perilaku sistem. Anda hanya dapat menggambarkannya secara statistik, dan ada berbagai hal yang dapat dilakukannya, namun yang dapat Anda gambarkan hanyalah berbagai sifat yang mungkin dimilikinya. Inilah alam semesta skala besar yang telah kita jelaskan dengan teori relativitas umum Einstein. Tetapi pada saat Big Bang, seluruh alam semesta berukuran sebesar atom. Jadi Anda perlu menggabungkan fisika mekanika kuantum yang mewakili skala kecil dengan fisika relativitas umum Einstein yang mewakili skala besar, karena mereka menempati ruang yang sama. Sekarang ketika Anda mengambil mekanika kuantum dan menerapkannya pada aspek struktur ruang pada skala itu, apa yang Anda miliki hanyalah gemericik dari struktur ruang waktu yang sebenarnya disebut busa kuantum. Dan sekarang ketika Anda melihat busa ini dan menerapkan hukum mekanika kuantum padanya, Anda menyadari bahwa struktur ini tidak terbatas pada satu zona atau zona lainnya. Sebenarnya ada satu wilayah yang dapat membentuk seluruh alam semesta dengan variasi dalam hukum fisika, hanya karena kondisi yang akan melahirkan hukum fisika memiliki variasi di dalamnya, sehingga multiverse bukan sekedar penemuan dari alam semesta. Ether ini berasal dari penerapan mekanika kuantum pada relativitas umum. Ilmuwan terkemuka seperti Max Tegmark dan Brian Greene telah merancang skema klarifikasi untuk berbagai tipe teoritis multiverse dan alam semesta yang mungkin dapat dikompromikan. Max Tegmark telah memberikan taksonomi 4 tingkat alam semesta yang melampaui alam semesta teramati yang biasa kita kenal. Tingkat 1 adalah perpanjangan dari alam semesta kita. Prediksi inflasi kosmis adalah keberadaan alam semesta egergotik tak terhingga. Yang tak terhingga harus berisi volume-volume. Hubble menyadari semua kondisi awal berada di alam semesta tingkat 2. Level 2 ini adalah alam semesta dengan konstanta fisik berbeda dalam teori inflasi internal multiverse, atau ruang secara keseluruhan sedang meregang dan akan terus melakukan hal tersebut selamanya. Kemudian multiverse tingkat 3 atau level 3 adalah banyaknya dunia interpretasi mekanika kuantum. Salah satu aspek mekanika kuantum yang pasti pengamatan tidak dapat diprediksi secara absolut, melainkan ada rangkaian kemungkinan pengamatan masing-masing dengan probabilitas berbeda sesuai dengan interpretasi dunia mini. Masing-masing pengamatan yang mungkin ini berhubungan dengan alam semesta yang berbeda. Kemudian pada tingkatan keempat adalah ensemble terhebat. Hipotesis alam semesta matematis terhebat adalah hipotesis Tegmark sendiri. Level ini menganggap semua alam semesta sama nyatanya yang dapat dijelaskan oleh struktur matematika yang berbeda. Tegmark menyatakan bahwa matematika abstrak sangat umum, sehingga teori apapun tentang segala sesuatu yang dapat didefinisikan dalam istilah formal murni yang tidak bergantung pada terminologi manusia yang tidak jelas juga merupakan struktur matematika yang menurutnya menyeratkan hal ini, bahwa teori alam semesta paralel apapun yang dapat dibayangkan dapat dijelaskan pada tingkatan 4 dan memasukkan semua ensemble lainnya. Oleh karena itu, tingkatan ini menutup hierarki multiverse dan tidak memungkinkan adanya tingkatan kelima.